Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami memiliki Bapak yang luar biasa, Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Untuk pengurapan yang Tuhan sudah berikan kepadaku, untuk aku menyatakan, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ada kemampuan pada setiap anak-anak-Mu untuk mendengar Tuhan. Untuk mereka menerima pewahyuan. Juga ada kuasa untuk mereka mengeterapkan apa yang Tuhan ajarkan kepada mereka. Terima kasih Bapak. Aku mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Yes. Dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen, banyak yang menganggap hal yang tidak baik yang dialami dalam kehidupannya itu karena kehendak Tuhan. Mereka menganggap hal itu diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Dan mereka bertanya-tanya juga, mana janji Tuhan? Kok enggak terwujud? Banyak di antara orang-orang Kristen tidak menyadari bahwa mereka itu tertipu. Siapa yang menipu? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya harap saudara-saudara fokus ya, supaya bisa mengikuti rangkaian setiap kebenaran firman ini menjadi satu kesatuan. Kita lihat di Yakobus 1 ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan ini versi TSI. Di sini kita melihat bahwa Tuhan adalah Bapa yang menciptakan semua benda penerang. Ya, Bapa itu bukan Bapa yang seperti bulan yang cahayanya tidak tetap atau sering berubah-ubah. Dan firman Tuhan di sini dikatakan bahwa Dia adalah sumber berkat. Sumber segala berkat, dengan jelas dikatakan hal tersebut. Semua pemberiannya baik dan sempurna. Artinya tidak ada hal-hal yang tidak baik itu yang asalnya dari Tuhan. Atau diberikan Tuhan hal-hal yang tidak baik untuk kita. Tidak. Dan di sini di ayat ini dikatakan salah satu pemberiannya yang sempurna yaitu ketika Allah berkenan memilih kita untuk dilahirkan kembali secara rohani melalui berita keselamatan yang benar. Ini luar biasa kalau kita renungkan ayat ini saudara-saudara. Apa artinya memilih? Di ayat ini dikatakan, artinya memilih ini bukan Tuhan itu pilih kasih. Ya, bahwa orang-orang tertentu saja yang mengalami kelahiran baru atau dipilih Tuhan. Tuhan memberikan keselamatan itu buat semua manusia, semua orang. Tuhan memanggil semua orang. Ketika orang tersebut mau merespon dengan menerima, mempercayai seperti yang dikatakan di Roma 10 ayat 9-10, ya, dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, maka orang tersebut diselamatkan, menerima keselamatan. Menerima keselamatan, inilah yang dikatakan orang tersebut dipilih. Ketika orang tersebut merespon sesuai apa yang firman Tuhan katakan. Kita akan lanjut. Ayat tadi dikatakan, supaya kita yang percaya pada berita itu menjadi umat kepunyaan Allah yang istimewa. Jadi ada tujuan Tuhan untuk menjadikan kita umat kepunyaan Allah yang istimewa. Ini luar biasa. Dan perlu kita sadari saudara-saudara.
bahwa kita ini kepunyaan Tuhan yang istimewa. Apakah kita kepunyaan Tuhan yang istimewa itu Tuhan memberikan hal-hal yang tidak baik dalam hidupan kita? Apakah Tuhan tidak memberikan apa yang Tuhan sudah janjikan? Atau Tuhan menahannya? Tentu tidak. Semua yang menjadi kebutuhan roh, jiwa, tubuh kita, ada sukacita, damai sejahtera, kesembuhan, kesehatan, keuangan, semuanya yang menjadi kebutuhan roh, jiwa, tubuh kita itu Tuhan sudah sediakan dalam karya sempurna apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib. Nah, ayat tersebut mengatakan Dia adalah sumber segala berkat. Jadi tidak ada masalah atau penghalang dari pihak Tuhan jika hal tersebut apa yang Tuhan sudah janjikan itu belum termanifestasi di dalam kehidupan kita. Kita pasti mau menerima apa yang Bapak sudah sediakan, bukan? Nah, di sini kita akan belajar bagaimana caranya dan kita akan mengetahui apa yang menjadi penghalang, apa yang menghalangi kita tidak menerimanya. Kita akan lanjutkan di Yakobus 1 ayat 19. Di sini dikatakan, karena itu saudara-saudari yang saya kasih, hendaklah kamu semua membiasakan diri untuk menjadi pendengar yang baik. Kalau di dalam versi Inggris AC Inggris ya dikatakan untuk kita berhati-hati untuk mendengarkan. Dikatakan seperti itu. Kemudian selanjutnya dikatakan jangan buru-buru bicara. Jangan cepat marah. Jadi dari ayat yang kita sudah baca tersebut ada 3 hal. Dan semuanya itu saling berhubungan. Ya, di 3 hal yang firman Tuhan katakan itu meminta kita untuk kita menjadi pendengar yang baik. Hati-hati untuk mendengar. Kemudian jangan terlalu cepat, buru-buru berbicara. Dan yang ketiga, jangan cepat marah. Nah, ketiga hal tersebut ada hubungannya. Ketika kita mendengar, semua yang kita terima dari kita mendengar itu akan diolah di pikiran kita. Kemudian hal itu akan menghasilkan suatu respon kita sebagai pendengar. Kita mempercayai, menerima atau tidak. Jadi akan menghasilkan sesuatu yang berpengaruh pada perasaan kita. Pada perkataan kita, ekspresi kita yang keluar. Muncul apa yang termanifestasi dari kita. Bahkan berpengaruh di dalam tindakan apa yang kita lakukan. Nah, dari itu semua pasti ada hasil yang kita peroleh. Oleh karena itu, ya di Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang menggemakkannya, memakan buahnya. Oleh karena itu, ayat tadi memperingatkan kita, jangan buru-buru bicara. Karena lewat ucapan kita, ada buah, ada hasil yang akan kita terima. Kita mau menerima hasil seperti apa dari perkataan yang keluar dari mulut kita. Nah, kuncinya ini pada kita sebagai pendengar. Dan respon kita ketika kita mendengar. Semuanya itu diawali dengan diolah di pikiran kita ketika kita mendengar. Kita akan lanjutkan ayat berikut. Di Yakobus 1 ayat 20 dan 21a. Jika kamu bertindak dalam keadaan marah, tindakanmu itu pasti tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu buanglah
segala sesuatu yang kotor, najis, atau jahat yang masih ada padamu. Dikatakan bertindak dalam keadaan marah. Dan tindakan tersebut tidak sesuai kehendak Allah. Jika kita menjadi pendengar yang tidak baik, tidak hati-hati dalam mendengar, cepat berkata-kata, cepat marah, bertindak dalam keadaan marah, maka akan menghasilkan juga hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Bertindak dalam keadaan marah, hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu tidak tiba-tiba terjadi, saudara-saudara. Itu semua adalah buah, hasil dari apa yang termanifestasi keluar. Hasil dari keputusan yang ada di dalam pikiran kita. Ya, jadi sumbernya itu semua ada di pikiran kita. Oleh karena itu di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi pikiran kita ini semestinya di bawah kendali kita. Bukan kita berdoa, Tuhan kendalikan pikiranku. Tidak. Pikiran ini di bawah kendali itu kita. Pikiran kita itu seperti apa, itu akan berpengaruh di perasaan, kehendak, atau kemauan, dan tindakan kita. Itu terpancar di dalam kehidupan kita. Nah, saya akan bacakan di Amsal 4 ayat 23 versi TSI-nya, ya, terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ, karena hati menentukan segala pilihan hidupmu. Bisa ditampilkan Amsal 4 ayat 23 versi TSI-nya. Di situ ada di slide. Apakah jagalah hatimu dengan kewaspadaan karena hati menentukan segala pilihan hidupmu. Ya, saya akan sedikit mengulangi ya tentang hati. Berbicara tentang hati, mungkin sebagian besar ada yang sudah mendengar dan mungkin juga ada yang belum mendengar bahwa di hati itu ada roh dan jiwa kita. Ya, di hati itu ada jiwa dan roh kita. Roh kita itu sudah lahir baru sempurna menyatu dengan roh Allah ketika kita lahir baru tadi. Ketika kita percaya, seperti di Roma 10 ayat 9 dan 10 kita diselamatkan, itu roh kita itu sempurna. Seperti yang dikatakan di 1 Korintus 6 ayat 17. Siapa yang mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Nah, jadi roh kita itu sudah beres, sudah sempurna. Jika roh kita sudah beres, sudah sempurna, karena roh itu ada di hati, berarti sebagian dari hati kita itu sudah beres, sudah sempurna. Nah, sebagian lagi belum sempurna, yaitu jiwa. Jiwa ini terdapat pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak. Nah, yang berperan utama di jiwa ini adalah pikiran kita. Pikiran ini yang akan mempengaruhi hati kita yang sebagian tersebut. Ketika kita mendengar, semua itu akan diterima dan diolah oleh pikiran kita. Kemudian ada respon. Ada pilihan di situ. Kita percaya, menerima atau tidak. Nah, pilihan tersebut berdasarkan suatu panduan atau kompas. Apa panduan atau kompas itu? Yaitu apa yang menguasai pikiran kita. Bagaimana pola pikir kita. Itu yang akan menjadi kompas atau panduan. Nah, hasil dari pilihan kita itu akan berpengaruh pada perasaan kita.
akan menghasilkan suatu keputusan di dalam kita bertindak. Maka akan menghasilkan. Ada yang kita terima dari keputusan hasil dari pilihan kita tersebut. Oleh karena itu, firman Tuhan tadi katakan, buanglah segala sesuatu yang kotor, najis, yang jahat, yang masih ada pada dirimu. Karena hal-hal tersebut itu mencemari pikiran kita. Berpengaruh pada apa yang termanifestasi, yang keluar di dalam hidup kita. Dan hal tersebut yang akan menjadi penghalang. Ya. Penghalang untuk kita menerima hasil dari berkat penyediaan Tuhan. Nah, firman Tuhan itu memberikan solusi atau caranya untuk kita bisa menerima semua apa yang Tuhan berikan. Kita akan lanjutkan lagi di Yakobus 1 ayat 21. Ya. Di sini dikatakan, dan dengan rendah hati, terimalah ajaran benar yang ditaburkan Allah di dalam hatimu, yaitu firman-Nya yang berkuasa untuk menyelamatkan kita. Rendah hati, di sini dikatakan seperti itu. Artinya kita mau menerima apa yang firman Tuhan katakan. Sekalipun hal itu tidak masuk akal buat kita. Sekalipun apa yang firman Tuhan katakan itu tidak sesuai dengan pikiran kita secara manusiawi. Sekalipun hal itu akan berbeda dengan orang-orang pada umumnya di luar sana. Dan kita mau mengubah pola pikir kita. Itu kerendahan hati. Ya. Kita mau mengubah pola pikir kita. Hal-hal yang ada di dalam pikiran kita yang tidak sesuai firman, kita gantikan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dan kita mau fokus mengizinkan hal-hal yang dari firman Tuhan saja yang menguasai pikiran kita. Itu yang perlu kita renungkan. Firman Tuhan katakan renungkan itu siang dan malam. Sehingga kita memiliki pola pikir baru yang sesuai firman Tuhan. Hal-hal yang dari firman Tuhan saja itu yang akan menjadi panduan, kompas kita ketika kita mendengar segala sesuatu. Itulah yang untuk kita pakai untuk menyaring. Bukan berdasar pikiran kita sendiri sebagai kompasnya, sebagai panduannya. Maka dikatakan di ayat tadi ya, dikatakan firman-Nya yang berkuasa untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan dari kata soso. Di mana artinya memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita dilepaskan dari kuasa iblis. Dilepaskan dari kuasa dosa. Dari kuasa kematian, kutuk, sakit, penyakit, kemiskinan. Kita dijadikan utuh lengkap. Dilepaskan dari penghukuman. Banyak hal lain kalau dirinci. Itu semua ada di dalam satu paket keselamatan. Yang disediakan bagi kita. Yang kita harusnya terima dan itu termanifestasi dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita itu semestinya sudah lengkap. Bapak sudah sediakan. Nah, respon apapun akan berpengaruh di dalam apa yang kita kerjakan. Kita mau hasil seperti apa? Jika kita mendengar hal-hal yang tidak baik, kita tidak hati-hati mendengar. Kita cepat berkata-kata, cepat marah, bertindak dalam keadaan marah, maka akan menghasilkan hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Seperti ayat firman Tuhan tadi yang di awal. Sebaliknya, jika kita sebagai pendengar yang baik, merespon dengan benar, sehingga akan menghasilkan
tindakan yang benar sesuai kehendak Tuhan. Dan hasil yang kita terima pun juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, betapa luar biasanya apa yang akan kita terima jika kita mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Di Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Dikatakan hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Nah, firman Tuhan ini berisi hukum-hukumnya Tuhan. Pelaku, ya saya ulangi lagi, pelaku itu tidak langsung dimulai dengan langsung melakukan tindakan-tindakan. Baik tindakan secara fisik maupun bertindak sesuai apa yang diinstruksikan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa sebagai pelaku bisa bertindak jika sebelumnya kita tidak mengetahui apa kata firman Tuhan? Bagaimana kita mau jadi pelaku jika semuanya itu kita belum ada di dalam pikiran kita? Jadi sebagai pelaku dimulai dengan apa yang kita dengar. Jadi perlu kita ketahui, mendengar dari kebenaran firman Tuhan. Itu baru akan ada di pikiran kita. Itu harus dimulai terlebih dahulu. Apa yang menguasai pikiran kita? Apa yang menjadi pola pikir kita? Jadi betapa pentingnya mengubah pola pikir kita sesuai kebenaran firman Tuhan. Perlu memahami yang benar sesuai firman Tuhan. Tadi di awal kita bisa melihat ya tentang berita keselamatan yang benar. Ya, di versi TSI itu mendengar berita keselamatan yang benar. Karena banyak berseliweran di luar sana berita keselamatan yang tidak benar. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Jadi firman Tuhan hendaklah menjadi pendengar yang baik. Ini maknanya sungguh luar biasa. Apa yang menguasai pikiran kita? Apa yang kita fokuskan? Itu betapa pentingnya. Nah, hal-hal tersebut akan menjadi apa yang kita percayai. Hal tersebut akan menjadi kompas dan panduan di dalam kita mengambil pilihan-pilihan, keputusan-keputusan. Itu semua dimulai dari pikiran. Sekali lagi ya, saya ulangi. Apa yang kita dengar akan diolah di pikiran. Nah, kita mau pakai kompas atau panduan apa? Berdasarkan pikiran kita sendiri, berdasarkan pendapat dunia di luar sana, atau mengikuti berdasar apa kata firman Tuhan. Orang berkata seperti ini, oke, kamu memutuskan ada damai sejahtera tidak? Pertanyaannya, damai sejahtera berdasar apa? Jadi kita pun juga jangan sembarangan menentukan patokan kamu ada damai sejahtera tidak. Damai sejahteramu itu berdasar apa? Tergantung kompas panduan orang tersebut. Jika pola pikir orang tersebut berdasar pikirannya sendiri, berdasar dari apa kata dunia, ketika yang mendengar kebenaran firman Tuhan, dia tidak damai sejahtera. Karena ada perbedaan. Artinya damai sejahtera dia berdasar pikirannya sendiri. Contoh, ketika di BBL, dia bilang, ada seseorang yang menceritakan anaknya belum menerima tentang berbahasa lidah. Tidak damai sejahtera. Karena dia belum memiliki pola pikir pemahaman apa itu fungsi bahasa lidah, apa itu karunia yang Roh Kudus sampaikan. Hal-hal sesuatu tentang karunia roh dia tidak mengerti. Sehingga ketika mengetahui hal itu dia nggak damai sejahtera.
Karena panduan damai sejahtera berdasar pola pikir dia yang berbeda dengan kebenaran firman Tuhan. Begitu pula ketika orang mendengarkan anugerah, kasih karunia, sudah alergi. Karena selama ini pola pikir mereka masih berdasar agamawi. Ketika mendengar sesuatu yang berbeda, maka dia nggak damai sejahtera. Maka harus disamakan dahulu. Pola pikir kita ini, kalau kita mau damai sejahtera yang sesungguhnya, maka kita harus mengubah pola pikir kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang akan menjadi saringan di dalam pikiran kita. Itu yang menjadi pemilah di dalam kita memilah mana yang aku terima, apa yang aku percayai, apa yang aku akan ambil. Nah, begitu. Maka itulah kita menemukan damai sejahtera yang sesungguhnya. Dari apa yang ada di dalam pikiran, maka kita dapat merespon. Dengan memilih, aku akan mempercayai menerima atau tidak. Nah, itu dimulainya dulu dari pikiran. Dari keputusan tersebut akan menghasilkan suatu tindakan-tindakan yang mengikuti instruksi dari apa yang dikatakan firman. Ya nggak mungkin ujuk-ujuk mengikuti instruksi dari kebenaran firman itu. Sebelum itu ada di dalam pikirannya dan mengubah pola pikir dia. Dan yang menjadi panduan dia. Nah, hal ini tuh penting sekali. Apa yang ada di dalam pikiran kita yang berdasar dari apa yang kita dengar, di mana kita mau memilih, oke, aku mau menerima atau tidak hal-hal tersebut. Setelah itu aku mempercayai jika pola pikir kita sudah berubah sesuai dengan pola pikir kebenaran firman Tuhan, oke, aku mempercayai menerima apa yang firman Tuhan katakan. Kemudian akan menghasilkan tindakan, oke, aku akan mengikuti instruksi dari apa yang firman Tuhan katakan ini. Inilah kita yang disebut pelaku firman. Suatu prinsip ini yang menghasilkan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau tidak dijelaskan pelaku firman itu seperti apa, orang bingung. Karena dia belum memahami hal tersebut. Nggak mungkin dia bisa sebagai pelaku firman. Kalau tidak dimulai dari dia mengetahui, mendengar firman Tuhan tersebut. Ya. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan, kita menginginkan orang selamat tidak hanya berdoa, tapi Tuhan beritakan Injil. Supaya apa? Bagaimana mereka bisa percaya jika dia tidak mendengar? Ya. Bagaimana dia bisa mendengar jika kalau tidak ada yang memberitakannya? Itu semua berkaitan, itu suatu prinsip. Jika kita berhenti pada mendengar, hanya mendengar, cukup sampai di situ, tidak melalui dengan kita merenungkan, merespon, mengubah pola pikir semua. Firman Tuhan katakan, menipu diri sendiri, tidak menghasilkan. Kita akan PHP diri sendiri, memberi harapan palsu bagi diri sendiri. Kita merasa lega. Aku udah dengar firman, baca sekian pasal cukup lega. Itu PHP. Nah, disitulah kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu yang dikatakan menipu diri sendiri. Jangan engkau menipu. Itu judul yang saya bawakan. Siapa yang ditipu? Dirimu sendiri. Kita lanjut di Yakobus 1 ayat 23 dan 24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya sebenarnya di depan cermin. Baru saja memandangnya, dia sudah pergi. Ia sudah lupa bagaimana rupanya. Nah, kalau
saudara-saudara bercermin, pasti ada tujuannya dong. Ya enggak? Enggak mungkin orang bercermin kemudian tanya, ngapain kamu bercermin? Wah, enggak tahu ya. Enggak mungkin. Pasti ada tujuannya, bukan? Ada manfaatnya. Untuk mengetahui. Ya. Kalau kita bercermin untuk mengetahui, oh iya ya, rambutku sudah rapi belum? Ya. Oh, bajuku ini ada yang menceng atau enggak? Kita untuk melihat diri kita. Nah, firman Tuhan juga katakan seperti itu. Firman itu seperti cermin, seperti kita bercermin. Untuk kita melihat sebenarnya kita itu siapa? Siapa saya sesungguhnya? Siapa saudara sesungguhnya? Bagaimana saya? Bagaimana saudara? Dan hal itu lebih akurat dibanding saudara-saudara tanya orang lain. Cermin firman itu lebih akurat untuk mengetahui siapa kita, identitas kita. Melalui firman Tuhan kita dapat melihat, mengetahui siapa kita, masa depan kita seperti apa. Kita nggak perlu tanya orang, nggak perlu ke peramal, atau melihat buku-buku primbon apa kek, ramalan apa kek. Firman Tuhan lebih akurat. Masa depan kita, kehidupan kita di situ, rencana kehendak Tuhan. Ada tuntunan, arahan, instruksi, ya lebih jelasnya, lebih detailnya seperti itu. Bagaimana kita dapat menerima apa yang Tuhan sudah sediakan semua? Apa yang Tuhan sudah katakan di situ lewat firman-Nya? Bagaimana firman itu mengajar kita, menyatakan kesalahan atau untuk kita bisa memperbaiki kelakuan. Jika ketika mendengar kemudian lupa sama sekali. Ketika kita pergi menuju sesuatu tempat, kita buka GPS. Ketika buka, kemudian kita nggak tahu itu gimana bacanya, gimana semua. Atau kemudian setelah lihat sepintas begitu, kemudian lupa. Bisakah saudara berjalan sampai tujuan? Nggak mungkin. Firman Tuhan ini lengkap. Ya. Ketika kita mendengar semuanya itu, kalau lupa ya percuma. Tidak ada di dalam pikiran. Bagaimana kita dapat mengubah pola pikir kita? Bagaimana kita bisa mengikuti setiap instruksi dari apa yang firman Tuhan katakan? Nah, apalagi di awal tadi kita tahu bahwa dikatakan sumber berkat itu Tuhan. Namun kita tidak tahu instruksi Tuhan bagaimana. Apakah kita bisa menerima itu semua? Enggak mungkin. Sumber berkat itu Tuhan. Bagaimana kalau kita tidak tahu hukum-hukumnya Tuhan, rumus-rumusnya yang Tuhan sudah berikan untuk kita bisa menerima. Kata mudah yang sering saya pakai itu rumus deh. Tuhan kasih itu. Kayak orang masak, ada resepnya. Untuk menghasilkan masakan yang enak, luar biasa resepnya begini. Kok kita nggak mau mengikuti apa yang tertulis dalam resep itu, nggak mungkin kita menghasilkan masakan yang enak seperti apa yang dimaksud di dalam resep tersebut. Tidak ada hasil, percuma. Bukan salah Tuhan, tapi kita tertipu oleh diri kita sendiri. Dari apa yang sudah kita pelajari, kita akan melihat suatu contoh kisah nyata, yaitu kisah Naaman, tentara Raja Aram. Mari kita lihat. Kita perhatikan ya, di dalam Naaman memperoleh kesembuhan. Di sini diceritakan di 2 Raja-Raja 5. Naaman ini panglima Raja Aram yang sakit kusta. Nah, istrinya Naaman ini memiliki pelayan, yaitu gadis Israel. Gadis ini menyarankan agar Naaman itu pergi ke Nabi Elisa untuk disembuhkan. Nah, singkat cerita, Naaman pergi ke rumah Elisa. Elisa menyuruh pesuruhnya, ya, waktu zaman itu, Tuhan itu berbicara pada nabi-nabinya. Ya, orang untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan atau arahan Tuhan, Tuhan berbicara lewat nabi. Nah, begitu pula ini Naaman pergi ke Nabi Elisa.
Elisa menyuruh pesuruhnya menyatakan kepada Naaman, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Kita lihat, apakah Naaman ini sebagai pendengar yang baik? Ya. Kita lihat ayat 11. Setelah mendengar perintah Elisa, maka diceritakan Naaman pergi dengan gusar. Dia bilang gini, aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar, berdiri memanggil nama Tuhan Allah. Ya. Jadi Naaman ini pergi dengan gusar sambil bilang seperti itu. Aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar, berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Kita lihat. Respon Naaman setelah mendengar apa yang Elisa katakan. Hal yang gak masuk akal buat Naaman. Sehingga Naaman gusar. Naaman dikuasai oleh pikirannya sendiri. Makanya dia mengungkapkan pikirannya situ. Aku sangka, nah, itu kan pemikiran Naaman. Setidak-tidaknya engkau begini bla 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 bla. Semua itu pemikiran Naaman. Naaman membatasi Tuhan dengan caranya sendiri, dengan pikirannya sendiri untuk dia menerima kesembuhan. Nah, berdasar pemikiran Naaman tersebut, ya, yang berkecamuk dalam pikiran, menghasilkan apa yang keluar dari mulut Naaman. Naaman cepat berbicara, ngomel, gerundel, komplain terhadap apa yang diarahkan oleh Nabi Elisa. Sehingga menghasilkan suatu tindakan. Dia apa? Berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Semua diolah dari pikiran, mempengaruhi perasaan. Dia cepat berbicara, ngomel, ngedumel, ya, komplain. Nah, tetapi kita lihat, pegawai-pegawainya datang mendekat, serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi ia hanya berkata, mandilah, engkau akan menjadi tahir. Nah, ketika Naaman mau mendengar pegawainya yang mengkoreksi respon Naaman tersebut, mengoreksi respon sebelumnya, dengan apa? Dengan suatu ilustrasi yang mudah Naaman tangkap dan mengerti. Oleh karena itu, ketika kita baca firman Tuhan begitu, betapa pentingnya yang tadi di awal saya katakan untuk kita memahami, mengerti. Makanya kita banyak menjumpai Tuhan Yesus berbicara tentang segala sesuatu pesan dengan perumpamaan-perumpamaan. Ya. Begitu pula dengan Elisa, dengan Naaman. Pegawai-pegawainya memberikan suatu ilustrasi untuk Naaman mudah menangkapnya dan mengerti. Dari situ Naaman melihat ada pengharapan akan sembuh. Naaman mau menyingkirkan pemikiran-pemikirannya sendiri dan mulai mempercayai. Sehingga di ayat berikutnya, ayat 14 dikatakan, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Baru dia mau bertindak sesuai apa yang diinstruksikan. Lalu pulihlah tubuhnya kembali. Seperti tubuh seorang anak. Ia menjadi tahir. Wow, luar biasa. Betapa kulitnya itu jadi mulus ya. Seperti anak, itu kan hal yang sempurna. Ini udah orang dewasa. Mungkin dulunya kapalan ya. Tapi jadi mulus lagi. Kustanya tuh berhenti. Berhenti itu tidak hanya, contoh ya, penyakit kusta itu biasanya ada kupingnya bisa hilang,
hidungnya hilang, jari-jarinya, ruasnya bisa lepas. Itu sembuh, itu bukan berarti proses penyakit itu berhenti, tidak. Namun utuh, kembali sempurna. Wah, itu loh. Kalau Tuhan memberikan segala sesuatu itu yang the best. Karena kita adalah orang-orang yang istimewa. Sempurna. Nah, itu luar biasa. Betapa powerfulnya menjadi pendengar yang baik. Percaya merespon dengan benar. Akan menghasilkan sikap dan tindakan yang benar. Maka hal itu pun akan termanifestasi apa yang ia harapkan. Sesuai kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki semua sembuh. Karena firman Tuhan sudah mengatakan, oleh bilur-bilurku kamu telah sembuh. Dan Yesus sudah memberikan itu 2000 tahun yang lalu. Ketika ia dicambuk, ya, terjadi pertukaran di kayu salib, itu finish, sudah selesai, Tuhan sudah berikan. Jadi masalah bukan dari Tuhan, dari pihak kita sebagai penerima ini. Itu di dalam hal kesembuhan, kita bisa melihat contoh. Tidak hanya kesembuhan yang seringkali di dalam problem yang kita hadapi, seringkali tentang penyakit, tentang kesembuhan, juga setelah itu tentang ekonomi. Di dalam menghadapi masalah ekonomi, ingatkah kisah tentang janda, nabi, dan buli-buli minyak? Kita akan lihat di 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Di sini dikisahkan seorang istri para nabi, ya, mengadukan hal kepada Elisa. Dia bilang, hambaku, suamiku sudah mati. Engkau tahu hambamu itu takut akan Tuhan. Sekarang penagih hutang datang mengambil kedua anakku untuk dijadikan budak. Penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anaknya menjadi budak. Apa jawab Elisa? Di ayat 2 dan 3, jawab Elisa, apakah yang dapat kuperbuat? Beritahukan kepadaku, apa-apa yang kau punya di rumah. Janda ini hanya punya buli-buli minyak. Dikatakan, aku tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Di ayat 3, berkatalah Elisa, pergi, minta bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Nah, kita lihat nih ya. Ini luar biasa. Janda itu setelah mendengar Elisa, dia tidak marah loh. Dia tidak komplain. Jika berdasar pikirannya sendiri, ada alasan janda itu marah dan komplain. Penagih hutang datang. Anakku akan dijadikan budak. Solusinya aku butuh uang. Untuk aku bisa membayar hutang. Namun malah disuruh kumpulin bejana kosong. Kalau zaman sekarang, saudara imajinasikan. Kalau zaman sekarang, ini seperti pemulung ngumpulin botol-botol kosong. Apalagi dia istri nabi. Bisa saja dia gengsi. Apa kata orang? Sebagai istri nabi, harus ngumpulin bejana-bejana kosong. Dari segala tetangga. Namun janda ini tidak marah. Kita lihat tadi di awal dibilang, aku ini takut akan Tuhan. Nah, ternyata ada hubungannya. Dia takut akan Tuhan. Dia tidak mudah keluar perkataan-perkataan komplain. Dia ikutin apa yang menjadi instruksi dari Nabi Elisa sebagai pembawa pesan Tuhan. Dia tidak berbantah, tidak keluar perkataan-perkataan yang aneh-aneh. Janda ini tidak mengetahui untuk apa bejana-bejana harus dikumpulin tersebut.
dan kemudian diisi minyak, janda itu tidak mengerti. Dia ikuti aja karena instruksi cuma sampai di situ. Kumpulin bejana kosong, jangan terlalu sedikit. Tutup pintu. Ini ada maksudnya. Supaya dia nggak mendengarkan hal-hal yang mencemari pikirannya. Mungkin tetangga-tetangganya kan minta bejana dari tetangga-tetangganya. Tetangga-tetangganya pasti bisa bergosip dong. Ngapain tuh istri Nabi jadi pemulung? Istilahnya kan seperti itu kan. Maka suruh tutup pintu. Nah, kemudian dia tutup pintu. Dia melakukan itu. Mengisi bejana-bejana yang sudah dikumpulkan tuh dengan apa yang dia punya minyak di dalam saat buli-buli tersebut. Dia mentaati apa yang diinstruksikan, mengikuti apa yang diarahkan oleh Elisa. Nah, kemudian setelah melakukan semua instruksi Elisa itu, barulah kemudian perempuan itu memberitahukan kepada Elisa di ayat 7. Ya, bahwa aku sudah melakukan semuanya itu. Kemudian baru dikatakan, pergilah, jualah minyak itu. Bayarlah hutangmu, hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Baru kemudian ada arahan selanjutnya untuk menjual. Sebelumnya tidak ada arahan tersebut. Suruh janda ini melakukan hal tersebut untuk mengumpulkan buli-buli dan mengisi minyak tersebut. Setelah itu baru dia lapor, baru ada tahap berikutnya. Nah, Elisa ini masuk di dalam hukumnya kerajaan Allah sesuai Alkitab. Di 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kamu berada di antara kami memberi peringatan kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi semua instruksi yang dari Tuhan itu semua ada hukum-hukumnya yang harus kita masuk. Begitu pula hal ini. Dia harus bekerja dengan apa yang ada di tangan. Tuhan selalu memakai apa yang ada di tangan kita. Seperti apa yang pernah saya alami. Saya ada mengalami kerusuhan yang dulu saya sudah ceritakan. Tabungan ketika itu nggak ada karena sedang membangun rumah di waktu saya tugas di Maluku. Ketika terjadi penjarahan, ketika terjadi kerusuhan, itu semua alat-alat praktek di tempat praktek saya itu utuh. Coba, ini luar biasa Tuhan, perlindungan Tuhan ya. Singkat cerita alat itu utuh dan kami bisa eksodus sampai di Jakarta dengan alat-alat itu semua. Secara keuangan kami tidak ada. Ada hanya untuk kebutuhan sehari untuk makan, tidak ada tabungan, tidak ada. Untuk kontrak rumah pun juga tidak ada. Nah, di sini Tuhan selalu memakai apa ada yang di tangan. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Saya ketika itu tinggal di tempat adik saya. Ya. Dan apa yang ada di tangan ini, ya alat-alat itu. Ya Tuhan, dengan kami memakai tempat yang bukan milik kami sendiri, dengan alat-alat itulah berkat Tuhan mengalir. Dengan apa yang kita punya di tangan. Tuhan itu enggak mempersulit kita. Apa yang ada di dalam kita? Apa yang keahlian yang kita punya? Apa yang kita dapat dilakukan? Tuhan selalu memakai hal-hal itu. Dan melalui apa yang ada di tangan kami. Dengan alat-alat yang ada. Yang dimana itu semua bisa utuh itu karena perlindungan Tuhan yang luar biasa. Sehingga kami bisa memulai usaha lagi. Dan berkat Tuhan itu mengalir melalui hal itu. Nah begitu pula janda ini. Harus melalui hukum yang tertulis seperti firman Tuhan ini. Jadi kita jangan maunya sendiri.
Dan dikatakan di 2 Raja-Raja 4 ayat 6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ingat pesan Elisa di awal? Pantas Elisa berkata, kumpulkan buli-buli, jangan terlalu sedikit. Nah, jangan terlalu sedikit. Ketika dapat instruksi itu, janda itu mempercayai enggak? Dia jeli enggak kata-kata Elisa tidak terlalu sedikit itu? Dia mau mempercayai enggak? Kalau janda itu mempercayai, kalau saya lihat janda itu mempercayai. Sehingga dia bisa mengumpulkan buli-buli itu dan berisi minyak dan dia bisa menjual. Nah, ketika firman Tuhan bilang, Tuhan itu sumber berkat kita. Ketika firman Tuhan katakan, segala berkat rohani sudah diberikan kepadamu. Nah, kita mempercayai enggak kalau itu segala itu? Atau hanya mempercayai sebagian? Mempercaya hanya pengampunannya saja? Namun tidak mempercaya hal yang lain? Apa yang Tuhan sudah sediakan segala itu sesuatu yang luar biasa. Dan kalau kita mau menerima segala apa yang Tuhan sediakan, kita pun harus mempercayai segala penyediaan Tuhan itu. Mempercayai semua apa yang Tuhan katakan. Ini tentang buli-buli minyak bejana yang dikumpulkan. Itu juga berbicara tentang kapasitas. Seberapa kapasitas yang kita akan sediakan untuk berkat Tuhan itu mengalir di dalam hidup kita. Nah, seperti itu. Dan kita mau mempercayai, mau menerima semua apa yang Tuhan sudah berikan. Tidak hanya berupa pengampunan dosa saja. Ya, itu ayat terakhir yang saya sampaikan. Kita luar biasa, kita bisa melihat hasil yang diterima oleh janda nabi tersebut. Hasil dari penjualan bejana berisi minyak itu. Hutangnya terbayar dan bahkan dikatakan selebihnya masih bisa untuk hidup janda tersebut dan anak-anaknya. Wow, luar biasa. Ya, bisa membayar hutang dan dikatakan selebihnya. Betapa besar lebihnya itu. Untuk hidup. Untuk bisa hiduplah janda dan anak-anaknya itu. Luar biasa Tuhan memberkati kita. Cukup dan ekstra. Tidak hanya untuk kebutuhan kita pribadi. Untuk kita juga menjadi saluran berkat. Memberkati orang-orang di luar sana. Jika kita mau menerima. Kita mau mempercayai apa yang firman Tuhan katakan. Kita mau mengubah pola pikir kita. Untuk kita jadikan sebagai kompas atau panduan di dalam kita membuat keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita mau berjalan berdasar apa yang Tuhan instruksikan. Berdasar tuntunannya. Pasti ada hasil. Dan kita menerima apa yang Tuhan sudah sediakan. Karena kita anak-anaknya. Dan kita umat kepunyaan Tuhan yang istimewa. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.